Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tugas pembelajaran sistem dan simulasi komputer. Nah, perkenalan anggota kelompok dulu ya. Yang pertama ada Azhar Fusia Nurhayati, Noviana, dan Revatama Putra. Nah, kami dari kelas TI 3807. Nah, di sini kami mengambil studi kasus B, yaitu studi kasus tentang Mantap Jiwa Corp yang memiliki usaha kuliner. Nah, pertama sebelum di sini kan kita ingin membuat rich picture nih. Nah, sebelum membuat rich picture, kita harus mengemukakan dulu apa sih elemen struktur yang ada pada studi kasus tersebut. Nah, di sini ada beberapa elemen strukturnya. Yang pertama ada Mantap Jiwa Corp, ada pemilik bisnis, yaitu Itok, ada restoran Kenyang di Jalan yang disingkat dengan KDJ, terus ada pelanggan, ada dealer, ada minibus, ada koki, ada watcher, ada driver, bahan bakar, ada konsultan PT Swap, ada armada, kapasitas penumpang, bahan bakar, tempat keberangkatan, rute, bank, pesaing, dan analisis pasar. Nah, setelah kita membuat elemen struktur, kita lanjut menganalisis elemen proses yang ada pada studi kasus tersebut. Nih ada beberapa elemen proses yang terdapat pada studi kasus tersebut ya. Yang pertama ada proses perawatan bus. Soalnya kan kita beli bus nih, otomatis kita butuh merawatnya. Soalnya pasti barang atau bus tersebut mempunyai depresiasi. Ada proses pembangunan usaha, proses pelayanan, pemilihan mobil, pemilihan rute. Nah, pemilihan mobil ini sama aja sih seperti pemilihan bus. Pemilihan rute, pembuatan makanan, survei, pemilihan jasa konsultan yang membantu prospek usaha kita ke depannya. Ada pemilihan bahan baku di sini adalah bahan baku makanan. Ada pemilihan bahan bakar, soalnya kita kan memilih tuh alternatif bus nanti, otomatis bus kan pasti menggunakan bahan bakar. Ada analisis pasar, penggajian karyawan, soalnya kita punya karyawan. Dan yang terakhir ada proses peminjaman modal ke bank. Nah, selanjutnya setelah elemen struktur dan elemen proses, kita lanjut ke relationship. Nah, di sini ada beberapa relationship. Yaitu yang pertama, Itok dalam proses pembangunan usaha yang berambisi untuk membangun restoran dengan market share 75%, berarti Itok dengan proses pembangunan usaha. Yang kedua, Itok dengan proses peminjaman, yaitu dia meminjam uang di bank untuk pembangunan usahanya. Yang ketiga ini ada Itok dengan proses pembelian bus, yaitu dia membeli satu buah minibus. Yang keempat, jenis armada dengan harga rental per tahun. Nah, di studi kasus disebutkan bahwa setiap merek minibus memiliki spesifikasi harga yang berbeda. Di situ ada 3 jenis bus yang akan nanti kita pilih. Nah, yang kelima, jenis armada dengan biaya servis. Soalnya otomatis kan kita punya bus, pasti kita harus melakukan servis terhadap bus itu juga. Nah, di studi kasus dapat lihat bahwa setiap merek minibus dengan spesifikasi harga servis yang berbeda. Next, ada Itok dengan proses pemilihan rute, yaitu menentukan jarak terpendek yang nantinya akan dilalui. Kemudian Itok dengan proses penggajian, karena kita memiliki karyawan, otomatis pemilik perusahaan harus melakukan penggajian terhadap karyawan tersebut. Nah, di sini ada beberapa penggajian yang dilakukan, yaitu yang pertama gaji koki, gaji waiter, dan gaji driver. Dan yang terakhir yaitu Itok dengan proses pemilihan mobil atau pemilihan bus. Artinya jumlah satu bus yang dibutuhkan dari 3 alternatif yang ada. Artinya kita harus memilih satu alternatif bus terbaik dilihat dari harga dan rutenya. Nah, di sini kemudian ada trade-off. Nah, trade-off di soal dapat kita lihat bahwa trade-off-nya itu apabila jumlah demand per harinya lebih kecil dari kapasitas kursi yang tersedia dalam satu hari, maka seluruh demand dapat terpenuhi. Namun, apabila demand per harinya
lebih besar dari kapasitas kursi yang tersedia, maka demand tidak dapat terpenuhi. Nah, setelah itu, kita lanjut ke proses pembuatan rich picture-nya. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat yaitu minimum cost yang ingin dicari atau harga jual kursi ya. Di sini dapat dikaitkan dengan total gaji di sini gaji karyawan, ada waiter, koki, dan driver, ada harga bus, harga beli bus, itu bisa juga harga busnya, ada biaya servis, total biaya bahan bakar, kemudian ada material cost, ada biaya bahan baku makanan, ada cooking tools cost, dan ada biaya untuk jasa konsultan. Ya, alur-alurnya dapat dilihat seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hierarki sistem. Sama seperti pelajaran sebelum UTS. Kita harus menganalisis dulu stakeholder yang ada pada studi kasus tersebut. Nah, di sini ada problem owner yang memiliki masalah, yaitu ada ITOK atau pemilik bisnis tersebut. Kemudian ada problem usernya, yaitu ITOK juga. Problem customer, yaitu mereka yang dikenakan dampak dari keputusan yang dikeluarkan oleh problem owner, yaitu ada customer dan karyawan, dan problem analis yang membantu perusahaan tersebut mungkin prospek pasarnya dapat meningkat. Misalnya ini yang digunakan ada jasa konsultan PT SWAG atau Surya Wanadri Analysis Group gitu ya. Selanjutnya ada elemen masalah. Nah, di sini kita membagi elemen masalah menjadi 6. Yang pertama, decision maker, yaitu direktur utamanya, yaitu ITOK, atau kemudian decision maker objektif. Di sini kita ingin menentukan jenis bus dan rute yang harus dilalui agar dapat meminimumkan harga jual per kursi. Sehingga kita dapat mengetahui performance measure yang ingin didapatkan itu harga jual per kursinya. Kemudian decision kriterianya minimasi harga jual per kursi. Kemudian input atau alternatif cost-nya pastilah jenis bus dan rute yang dilalui. Dan konteksnya mantap jiwa kop perusahaan itu sendiri ya. Next, ini kita masuk ke influence diagram. Nah, gimana ngelihatnya? Oke, influence diagram ini kan kita ingin tuh mengetahui tuh outputnya itu harga jual per kursinya kan. Nah, harga jual per kursinya itu ini kita dapat dari penjumlahan total biaya operasional, total gaji yang didapatkan dari total gaji driver, ditambah total gaji koki, tambah total gaji waiter. Kemudian setelah itu kita menambahkan total biaya bus. Total biaya bus dapat lihat dari sini ya. Ini panjang nih. Kemudian ada total biaya bahan baku dari biaya investasi, total biaya bahan makanan. Kemudian ada biaya konsultan. Nah, di sini kita lihat nih input kita apa? Ada jenis bus dan rute. Lanjut ya. Kemudian kita masuk ke hierarki sistem. Hierarki sistem kita bagi atas 3, ada environment, ada wider system, dan narrow system. Environment-nya itu sendiri yaitu ada pesaing. Kalau di wider system-nya ada 3 ya. Yang pertama supplier, dealer, dan konsumen. Ini dapat ditemukan pada bacaan studi kasusnya. Dan narrow system itu adalah perusahaan itu sendiri, yaitu Mantap Jiwa Corp. Nah, selanjutnya kita buat diagram input-outputnya atau black box. Nah, di sebelah kiri ini merupakan inputnya atau yang berbentuk kotak. Di situ ada rute dan jenis bus. Yang bawah ini dan atas merupakan yang berbentuk awan ya. Dapat dilihat itu ada demand per hari, biaya bahan makanan minuman, harga bahan bakar, jumlah pekerja, gaji per bulan, dan terakhir sebelah kanannya ada
outputnya yaitu harga jual per kursi. Nah, kan tadi tuh kita ingin mengetahui tuh harga jual per kursinya itu. Kita ingin menentukan juga jenis bus dan rute yang dilaluinya. Pertama, kita cari dulu rutenya dulu ya. Kita menentukan jarak terdekatnya. Di sini kita menggunakan dua perhitungan, yaitu dengan menggunakan software dan manual. Nah, jika menggunakan software dan menggunakan perhitungan WinQSB, dapat dilihat bahwa jarak terdekat yaitu 33 km, yaitu jarak dari Dayakolot ke Merdeka. Sedangkan berdasarkan perhitungan manual, yang sama kita dapatkan hasil 33 km. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke analisis matematisnya, yaitu khususnya pemilihan alternatif bus. Nah, di soal tuh kita udah ngetahuin bahwa harga bensin per liternya itu Rp9.500 dan jarak minimum yaitu 33 km yang didapatkan dari perhitungan WinQSB dan perhitungan manual tadi. Nah, yang pertama, dari mana dulu nih? Trafego dulu ya. Nah, Trafego, di soal kita udah mengetahui bahwa konsumsi bahan bakarnya itu 1, km per liter. Dan kapasitas orang yang bisa ditampungnya sebanyak 20 orang. Sehingga pengeluaran bahan bakarnya 33 km dibagi 1,5 km per liter didapatkan 22 liter. Nah, 22 liter ini kita kalikan dengan harga bahan bakar yaitu 9.500 per liter, itu harga bensinnya. Sehingga kita dapatkan pengeluarannya sebesar Rp209.000 per hari. Kemudian masuk ke Sania. Di Sania, kita dapat lihat konsumsi bahan bakarnya itu 3 km per liter. Kemudian kapasitas orang yang ditampungnya sebanyak 28 orang. Dan pengeluaran bahan bakarnya kita tinggal bagi aja jarak terpendek tadi 33 km kita bagi dengan konsumsi bahan bakarnya, kita dapat 11 liter. Nah, 11 liter juga kita kalikan dengan harga bensin Rp9.500, kita dapatkan Rp104.500 per hari. Nah, lanjut ke Euroliner, bukan Airliner ya, Euroliner. Nah, di sini kita lihat konsumsi bahan bakarnya dia 2 km per liter dengan kapasitas 24 orang. Sedangkan pengeluaran bahan bakarnya yaitu sama sih kayak perhitungan Trafego dan Sania, 3 km dibagi 2 kita dapatkan 16,5 liter. 16,5 liter ini kita kalikan dengan harga bensin sebesar Rp9.500, kita dapatkan Rp156.750 per hari. Nah, berdasarkan perhitungan atau pengolahan data yang dilakukan, kita dapat melihat alternatif mana sih yang paling murah. Nah, ini kita dapatkan bahwa yang paling murah itu adalah Sania. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ITOK sebagai pemilik perusahaan dapat memilih alternatif bus Sania. Lanjut. Nih, kita masuk ke biaya servis per tahun. Sebelumnya mau jelasin bahwa pada studi kasus B itu kita hanya mengambil data untuk jual aja, kan di situ ada maaf kita data beli, di situ ada beli atau rental, kita mengambil data yang beli. Lanjut kita ke Trafego dulu. Nah, di sini dia biaya servis per tahunnya dapatkan dari pengeluaran beli ditambah biaya bahan baku ditambah biaya servis, kita dapatkan totalnya Rp221.121.000. Sedangkan Sania totalnya Rp292.092.500. Kalau Euroliner Rp230.013.750. Next, kita lanjut ke kesimpulan. Karena kita udah melakukan pengolahan data, pemilihan rute, pemilihan alternatif bus, dan biaya servis, kita juga udah hitung. Jadi kita dapat simpulkan nih, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, untuk setiap tahunnya, bus Trafego memiliki pengeluaran biaya terendah dengan cara rental maupun beli. Tapi kita di sini
pada studi kasus B kita berfokus pada beli. Sama aja sih, Travego pasti memiliki biaya pengeluaran terendah. Jadi alternatif bus terbaik adalah Travego. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.